Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, kembali lagi kita belajar IPA. Nah, kali ini kita masuk pada bab 2 tentang gaya dan gerak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah harapkan kakak-kakak dan abang-abang bisa duduk rapi untuk memperhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu gerak pada makhluk hidup yang mencakup gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Gerak pada hewan yang akan kita bahas adalah gerak hewan di air, gerak hewan di darat, serta gerak hewan di udara. Yang pertama, gerak hewan di air. Oke, apa alat gerak ikan? Ya, benar, alat gerak ikan adalah sirip. Lalu bagaimana ikan bergerak? Nah, ikan berenang dengan mendorong tubuh dan sirip mereka melawan air. Nah, kontraksi dan relaksasi dari otot yang melekat pada sisi tulang punggung ikan menggerakkan tubuh ikan dari sisi ke sisi dan mendorong ikan ke depan. Otot-otot di kedua sisi tulang punggung ikan tersebut merupakan otot-otot yang bekerja berlawanan atau disebut dengan otot antagonis. Ya, benar. Lalu ikan memiliki gelembung renang atau kantung renang yang gunanya untuk membantu mengontrol daya apung. Nah, ketika gelembung renang dipenuhi oleh gas, kepadatan ikan berkurang dan ikan akan naik berenang ke atas. Ketika gas dilepaskan, kepadatan meningkat, ikan akan tenggelam. Ikan bertulang rawan seperti hiu tidak memiliki gelembung renang. Jika hiu berhenti berenang, mereka perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Coba kamu perhatikan gambar. Ini adalah bagian-bagian pada ikan. Coba perhatikan, ikan memiliki 6 macam sirip. Ada sirip punggung pertama, sirip punggung kedua, ada sirip perut, ada sirip dada, ada sirip dubur, dan sirip ekor. Sirip punggung fungsinya untuk menstabilkan tubuh. Nah, ikan akan menggunakan sirip punggung sekalian dengan sirip dubur untuk membantu ikan memutarkan badan dengan cepat. Nah, sirip ini berada pada bagian dorsal. Selanjutnya, sirip perut. Sirip perut ini berguna dalam menstabilkan tubuh ikan saat berenang. Lalu, fungsinya juga untuk membantu menetapkan posisi tubuh pada kedalaman tertentu. Nah, letaknya tepat di bagian perut ikan. Selanjutnya, sirip dada. Sirip dada berfungsi untuk melakukan pergerakan maju, ke samping, dan diam. Sirip ini terletak di posterior operculum atau disebut juga pada pertengahan tinggi di kedua sisi tubuh ikan. Yang selanjutnya, sirip dubur. Sirip dubur ini tak jauh dengan duburnya. Fungsinya untuk membantu ikan dalam menstabilkan tubuh saat berenang. Nah, fungsinya hampir sama dengan sirip perut. Yang terakhir, sirip ekor. Sirip ekor ini terletak pada bagian posterior tubuh ikan dan biasanya dinamakan sebagai ekor. Nah, fungsi sirip ini sebagai pendorong utama ketika ikan berenang maju dan juga sebagai setir atau kemudi pada saat bermanuver.
Yang selanjutnya gerak hewan di darat. Nah, perhatikan gambar. Di sini Ustazah buat contoh hewan daratnya adalah kuda. Nah, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Sama seperti manusia, gerak pada hewan yang hidup di darat menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya. Otot dan tulang tersebut berfungsi untuk mengatasi kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi untuk beraktivitas. Nah, setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda. Contohnya seperti bentuk kaki kijang. Bentuk kaki kijang yang ramping itu berguna untuk berlari lebih cepat dibanding hewan lainnya. Selanjutnya gerak hewan di udara. Contohnya apa? Ya, burung. Nah, burung mampu terbang karena tubuhnya memiliki tulang yang berongga yang gunanya untuk mengurangi berat tubuh. Burung juga memiliki otot yang gunanya untuk menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah. Bulu burung yang lembut menutupi tubuh. Nah, fungsi bulu pada burung ini yang pertama, menjaga suhu tubuh burung agar tetap hangat. Suhu tubuh burung itu sekitar 41 derajat Celcius. Nah, yang kedua, menarik perhatian pasangan. Dan yang selanjutnya sebagai kamuflase untuk perlindungan diri dari predator. Masuk kita pada gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama tropisme, yang kedua taksis, dan yang ketiga nasti. Kita akan membahas yang pertama yaitu tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme ini dibagi menjadi 2, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif adalah gerak yang arahnya mendekati rangsangan. Sedangkan tropisme negatif yaitu gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Tropisme terbagi menjadi 3. Yang pertama fototropisme. Nah, fototropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Misalnya bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari. Selanjutnya geotropisme. Geotropisme ini disebut juga dengan gravitropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geo artinya bumi ya. Yang selanjutnya hidrotropisme. Nah, hidro artinya air ya, benar. Jadi hidrotropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya gerak tumbuhan akar menuju ke air. Yang kedua yaitu taksis. Taksis ini merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Nah, seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Taksis dibagi menjadi 2, yang pertama fototaksis dan yang kedua kemotaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Contohnya yaitu gerak euglena menuju cahaya. Yang kedua kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Gerak pada tumbuhan yang ketiga yaitu nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan
yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, nasti ini terbagi menjadi dua, yaitu fotonasti dan yang kedua tikmonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari di saat terkena sinar matahari. Dan yang kedua, tikmonasti. Tikmonasti ini disebut juga dengan seismonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Nah, ini contohnya adalah pada tumbuhan Mimosa pudica. Apa Mimosa pudica? Ya, Mimosa pudica itu putri malu. Nah, yaitu pada menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengerjakan kuis ke-6. Kuis ke-6 ini ada pada halaman 34. Nah, jangan lupa untuk selalu menuliskan nama dan kelas di pojok kanan atas kertas ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.